Karena sesungguhnya membukakan orang lain berpuasa itu sedekah, itu memberikan orang lain makan, jelas, dan memiliki keutamaan spesifik. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membukakan orang lain berpuasa, man fattara sha'iman kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, satu paket pembukaan puasa 5.000, 10.000, 15.000, sebagian masjid 20, 20, terserah. Kita harus ikut jamaah. Semua kita harus ikut amal ini. Ini latihan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Dari perkara yang ringanlah kita mulai. Enggak harus saya ikut membukakan orang berpuasa untuk 100 orang untuk 7 hari. Besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ila akhiril hadis. Dari potongan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita dapatkan satu faedah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberkahi apapun dan siapapun. Termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi waktu tertentu. Dan dalam bahasan kita ini tentunya adalah bulan Ramadan itu sendiri. Artinya kita sebagai seorang muslim bisa melakukan tabarruk, mencari berkah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu tersebut, yaitu bulan Ramadan. Dan tidaklah tabarruk itu sesuai dengan syarat Islam kecuali terpenuhi padanya dua persyaratan. Yang pertama, adanya dalil, entah itu dari firman Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, prakteknya sesuai dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarkan.
Jika kita praktekkan dua syarat ini pada bulan Ramadan, maka ia terpenuhi. Pertama, dalilnya jelas sebagaimana yang telah ulun sebutkan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Persyaratan pertama untuk tabarruk terpenuhi untuk bulan Ramadan. Maka persyaratan yang kedua inilah yang kita ingin bahas, yaitu beramal sesuai dengan amal-amal yang Nabi Muhammad SAW lakukan ketika di bulan Ramadan dan lebih daripada hari-hari biasa. Tentunya begitu banyak amal saleh yang bisa kita maksimalkan untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini. Di antaranya puasa itu sendiri, dan ia adalah pelebur dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Yang kedua, salat tarawih, dan ia pelebur dosa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yaitu salat malam, dan di bulan Ramadan waktunya dimajukan, yaitu salat tarawih, dengan keimanan yakin ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan mengharap pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. 3. Makan sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya di waktu as-sahur, beberapa saat sebelum fajar menyingsing, ada keberkahan. Bulan Ramadan diberkahi, waktu sahur diberkahi. Maka jangan tidak makan sahur. Sesedikit apapun yang pian bisa makan dan minum, makan sahurlah, karena ia pembeda antara ibadah puasa kita dengan ibadah puasa orang-orang non-muslim. 4. Mengakhirkan waktu sahur, dan ini sunnah dari sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam kana miqdaru baina as-sahuri was-salah?" Qala miqdaru 50 ayat. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kadar, berapa lama waktu jeda antara makan sahur dan salat subuh? Kata Nabi Muhammad SAW, kadarnya adalah seperti seorang membaca surah Al-Quran 50 ayat, setengah jam terakhir. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, menyegerakan berbuka. Sesibuk apapun kita dengan pekerjaan kita, kemudian yakni waktu berbuka telah masuk, matahari telah tenggelam dan ditandai dengan kumandang azan, tinggalkan semua aktivitas kita, segeralah kemudian untuk berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, "La yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra." Masih saja kondisi manusia ini akan selalu dalam keadaan yang baik selama mereka menyegerakan berbuka. Di hadis yang lain, selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Berikutnya amal saleh yang lain yang bisa kita maksimalkan, berbukalah dengan rutab, yaitu kurma basah. Jika tidak ada, baru kemudian dengan tamar, yaitu kurma kering. Jika tidak ada, baru kemudian hanya dengan beberapa teguk air. Berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berbuka puasa dengan beberapa biji rutab, yaitu kurma basah. Dan produk ini alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini mudah kita dapatkan di negeri kita, di kota kita. Kata beliau radhiyallahu anhu, dan jika tidak ada, baru kemudian beliau berbuka dengan tamar, yaitu kurma kering. Dan jika tidak ada, kata beliau radhiyallahu anhu, hasawatin min ma,
dan jika tidak ada baru Nabi Muhammad SAW berbuka beberapa teguk air sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara amal berikutnya yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan adalah berdoa ketika berpuasa, berdoa saat berbuka puasa. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada tiga orang yang doanya tidak tertolak, doanya mustajab. Salah satu di antaranya kata Nabi Muhammad SAW, "As-saimu hatta yuftir." Dalam riwayat yang lain, "As-saimu hina yuftir." Yaitu orang yang berpuasa sampai dia berbuka, artinya satu hari. Sepanjang kita berpuasa, doa kita mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala hal. Kebaikan dunia dan juga tentunya kebaikan akhirat. Mohonlah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berpuasa. Dan di hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ketika berbuka. Momen yang luar biasa ketika kita berbuka. Doa mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mohonkan apapun yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang paling tahu apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Keharmonisan rumah tangga, kelancaran rizki, apalagi kelancaran usaha, kemudahan beribadah, anak-anak yang saleh, pasangan yang saleh dan salehah, semua mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita berpuasa dan saat kita berbuka. Berikutnya, di antara amal saleh yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan tentunya membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an liqari'ihi." Atau li ashabi, mohon maaf. Kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran nanti di hari kiamat dia akan datang menjadi pemberi syafaat, penolong untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah, kana lahu bihi hasanah, wal hasanatu bi 'ashri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya dari satu huruf tersebut adalah satu pahala. Dan satu pahala akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan Ramadan kita kenal dengan Syahrul Quran. Ramadan kita kenal dengan Syahrul Quran. Di bulan Ramadanlah Al-Quran diturunkan. Dan berkata Imam Ibnul Jauzi, barang siapa yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, susah untuknya menghatamkannya di bulan-bulan yang lain. Atau dengan kata lain, selama 1 tahun full setelahnya pun dia tidak pernah bisa akan menghatamkan Al-Quran kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kemudahan. Dan kata beliau rahimahullah, wa hadza khudlan. Ketika seorang tidak bisa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka ini bentuk penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri ini. Jadikan bahan introspeksi. Jika Ramadan ini kita tidak bisa khatam Al-Quran, di bulan-bulan biasa pun akan susah atau makin susah untuk kita untuk menghatamkan Al-Quran. Maka bacalah, khatamkan Al-Quran. Bahkan subhanallah, di pekan pertama ini disebutkan, tentunya ini untuk para santri dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Sebelum 1 minggu mereka sudah menghatamkan 10 kali Al-Quran. Subhanallah. Jangan jadikan hari-hari kita dan hari-hari di bulan Ramadan sama. Waktunya berbeda, ketaatan berbeda, momen beribadah berbeda. Kita rasakan itu. Mudah sekali menjalankan ketaatan kepada Allah, susah sekali untuk bermaksiat kepada Allah. Maka seharusnya mudah untuk kita untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sekali itu minimal, 2 kali bagus, 3 kali apalagi. Dan yang menjadi bahasan dan menjadi judul khutbah ulun adalah yaitu bersedekah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan."
adalah Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling dermawan. Dan Nabi Muhammad SAW lebih dermawan lagi ketika di bulan Ramadan. Dan beliau mensifati kedermawanan Nabi Muhammad SAW dengan angin yang berhembus. Karena sifat angin yang berhembus itu menerpa semua orang. Seperti itulah kedermawanan Nabi kita Muhammad SAW. Sedekah secara umum memiliki keutamaan. Memberikan makan secara umum memiliki keutamaan. Dan dua-duanya itu bisa kita gabungkan di bulan Ramadan dengan membukakan orang berpuasa. Jalil, insyaallah kita akan sebutkan di khutbah yang kedua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkaitan dengan keutamaan sedekah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Tidaklah harta itu berkurang karena sebab sedekah. Ini di dunia. Di alam barzakh, Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin." Dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, keutamaan sedekah di alam barzakh. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan infakkanlah, belanjakanlah harta kalian dari yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Seraya dia berkata, andai saja engkau ulur waktuku sedikit, aku ingin bersedekah dan ingin menjadi bagian dari orang-orang yang saleh. Harapan orang yang mati, jika mereka bisa nego dengan malaikat Allah untuk hidup sebentar saja, atau mengundur waktu mati mereka sebentar saja, sedekahlah yang mereka ingin amalkan. Belum lagi kemudian di padang mahsyar, kata Nabi Muhammad SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Karena kita tahu, kata Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, bahwasanya matahari akan Allah Subhanahu wa taala dekatkan sejarak 1 mil, 1 jengkal. Tentunya kondisi kita berbeda. Ini perkara gaib, kita hanya berkeringat. Jangankan 1 jengkal, yang ada ini saja jika Allah dekatkan sedikit hangus kita. Ini perkara gaib, kondisi kita berbeda, keadaan kita berbeda, tubuh kita berbeda. Allah Subhanahu wa taala modifikasi kita dengan bentuk yang lain atau dengan kekuatan yang lain. Kita hanya berkeringat sesuai dengan amalan masing-masing. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang keringatnya sampai pinggulnya, ada yang keringatnya sampai pundaknya, ada yang keringatnya sampai menenggelamkannya. Dan jika seorang memiliki sesuatu yang bisa menaunginya, tentunya dia tidak berkeringat. Sedekah dialah yang akan menaunginya. Berkaitan dengan ketika dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala, pahala sedekah yang dia keluarkan waktu itu, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan. Di dunia ada keutamaan, di alam barzakh ada keutamaan, di padang mahsyar ada keutamaan, di surga Allah belum cukup keutamaan, masih Allah tambah lagi untuk orang-orang yang bersedekah. Kata Nabi Muhammad SAW, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin ila qabilaha Allah Subhanahu wa ta'ala biyaminih thumma yunammiha kama yunammi ahadukum faluwahu aw qalusahu hatta takuna mithlal jabali aw a'zam. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma. Semua kita bisa melakukannya. Ini contoh dari Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya semua kita bisa melakukan sedekah. Kenapa? Nabi Muhammad contohkan dengan sesuatu yang sangat remeh, sebiji kurma. Tidaklah salah seorang di antara kalian bersedekah dengan sebiji kurma dari penghasilannya yang halal pastinya.
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menerimanya dan akan mengembangkannya. Sama seperti salah seorang di antara kalian mengembangkan anak kambingnya, membesarkan anak untanya. Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkan, membesarkan, menginvestasikan. Sedekah yang kita keluarkan cuma sebiji kurma, 1000 perak mungkin. Kita bisa melakukannya. Apalagi kemudian kita subhanallah bisa untuk membukakan orang berpuasa 15.000. Allah akan mengembangkannya bahkan seperti gunung atau bahkan lebih besar lagi. Subhanallah. Yang kedua, keutamaan memberikan orang makan di luar perkara Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, Ya ayyuhan nas, ashrus salam, wasilul arham, wa atimut ta'am, wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan umum. Tidak ada embel-embel berikan makanan kepada orang miskin, berikan makanan kepada orang fakir. No, berikan makanan umum. Dan salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Sedekah memiliki keutamaan terpisah. Memberikan orang makan memiliki keutamaan terpisah. Tapi dua-duanya bisa kita gabung ketika Ramadan. Apa itu? Membukakan orang lain berpuasa. Karena sesungguhnya membukakan orang lain berpuasa itu sedekah, itu memberikan orang lain makan, jelas. Dan memiliki keutamaan spesifik. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membukakan orang lain berpuasa, man fattara sa'iman kana lahu mithla ajrihi min ghairi ayyanqusa min ajri syai', kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, satu paket pembukaan puasa 5.000, 10.000, 15.000, sebagian masjid 20, terserah. Kita harus ikut jamaah. Semua kita harus ikut amal ini. Ini latihan kita untuk menjadi orang yang dermawan. Dari perkara yang ringanlah kita mulai. Enggak harus saya ikut membukakan orang berpuasa untuk 100 orang untuk 7 hari. Besar itu. Saya mau ikut, Pak. Masjid ini membukakan orang berpuasa? Iya, saya mau ikut, Pak. Berapa paket? 7 paket saja, Pak. Berapa hari? Sehari aja, Pak. Dia mampunya seperti itu. Kemampuan kita berbeda-beda. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW tanya, ya sedekah seperti apa yang paling utama? Kata beliau, jahdul muqil. Sedekah dari orang yang masih butuh sama duit itu. Dia orang miskin mungkin. Bahkan mungkin dia orang fakir. Untuk urusan primer dia bisa, sekunder susah. Sebagian orang primer pun susah. Tapi subhanallah dia berusaha untuk ikut. Karena ini akan meletakkan hati dan jiwa. Latihan ini akan menjadikan kita dermawan. Ramadan bisa kita melakukannya. Setelah Ramadan insya Allah kita bisa melanjutkannya. Dan jika ini tidak kita latih, pelan-pelan, sedikit-sedikit, na'udzubillah, sifat sebaliknya yang kita takutkan yang akan kita miliki, bakhil, pelit. Jangankan memberikan orang lain yakni makanan. Untuk keluarganya saja terkadang dia pelit, untuk dirinya terkadang dia pelit. Kenapa? Tidak pernah dilatih untuk menjadi orang dermawan. Tidak pernah dilatih untuk menjadi orang yang suka berbagi. Dan pegangi perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kaedah akhlak yang baik. Kata beliau, badlun nada wa kaful adha wal wajhu talik. 3 prinsip dasar siapapun di antara kita kalau ingin belajar. Akhlak yang baik itu seperti apa sih? 1, suka memberi. 2, enggak ganggu orang. 3, wajah yang selalu sumringah kalau ketemu orang lain berseri-seri. Dan ini semuanya bisa kita mulai sekarang. Pelan-pelan, sedikit-sedikit. Kenapa? Nabi Muhammad melakukannya lebih daripada hari-hari biasa. Maka bukan orang lain berpuasa. Bersedekahlah secara umum. Berikan orang lain makan secara umum. Dan lebih spesifik lagi, bukakan orang lain berpuasa. Inilah amal yang bisa kita maksimalkan. Yang terakhir tentunya, siapapun di antara pian Allah Subhanahu wa taala limpahkan untuknya harta, Allah berikan kepadanya kesehatan, Allah berikan kepadanya waktu luang, umrohlah. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'adilu hajjah. Umroh di bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali berhaji. Di riwayat yang lain, ta'adilu hajjah ma'i, setara dengan berhaji 1 kali bersamaku.
Tapi tentunya yang dimaksudkan dengannya adalah pahala yang sangat tinggi, bukan berarti menggantikan kewajiban. Jangan sampai seorang memahami ketika dia umrah di bulan Ramadan, kemudian pulang dia ke Indonesia, langsung minta dipanggil haji. Ada yang memanggilnya J, harus memanggilnya J. Ketika ada yang memanggil nama dia, langsung dia tidak mau menoleh. Kenapa kamu tidak mau menoleh? Kenapa gerangnya wani? Unda sudah umrah di bulan Ramadan, haji unda nih. Pahalanya yang setara, bukan berarti kemudian menggantikan kewajiban haji. Insya Allah kapan-kapan rizki masih Allah limpahkan, kesehatan masih Allah berikan, waktu masih kemudian ada untuk kita, tetap kita pergi haji. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Allah sampaikan jamaah. Beberapa amal saleh yang dengannya kita lakukan, dengannya kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya bersedekah, memberi orang makan, membukakan orang lain berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita, lunakkan hati ini untuk beramal saleh di bulan Ramadan dan tentunya di bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa mat'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.